Ini berapa lama dari 70.000 2 batang sampai serumpun ini berapa lama? Kurang lebih kayak gini. Jadi kalau teman-teman punya anggrek, kok ada tunas-tunas yang sudah nggak produktif, keluar daunnya lagi, nggak berbunga lagi. Jadi kita potong, kita crack. Jadi memang targetnya dia segini, ngerawatnya kayak gini nih. Ini awalnya juga sama yang di sana tadi nih, yang kecil-kecil. Pokoknya cuma dipotong tok aja. Wow. Dibiarin kayak gini, nanti dia akan muncul tunas yang baru dari 2 batang kecil yang nggak produktif ini. Oh, jadi sampean ini berawal bukan dari penghobi ya? Halo sobat-sobat semuanya, salam sehat, salam waras untuk kita semua. Dedeng, wah ini kita dihadapkan pada sekumpulan anggrek dan ada empunya itu. Wah, beliau ini oke nih. Wah, ini anak muda yang menurut saya yang keren ini. Anak muda yang keren tuh. Beliau itu ternyata sudah punya 3 greenhouse ini. Wah, awalnya coba-coba, nggak taunya ketagihan. Wah, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Wah, ini yang ibu-ibu biasa lihat di Facebook, di Instagram, di mana lagi? Di YouTube dikit-dikit. YouTube, oh iya deh, YouTube ada ya. Wah, ini masih muda, ini masih 21 tahun ya? Enggak, udah 30 tahun. Oh, 30. Udah tua. Saya salah ngitung ini ya. Apa kabar ini, Mas? Alhamdulillah baik. Namanya Mas? Mas Supriyanto. Mas Supriyanto. Ini sama Mas? Saya sama Om Tampus. Oh, Om Tampus. Oh, iya, yang iya. katanya terkenal suaranya kayak Kick Andy ya? Apa iya? Oh, iya. Oh, sampai ini ternyata mantau saya juga ini ya. Pecintanya emak-emak sih di komentarnya tuh, wah mama senang banget sama suaranya itu. Semoga bermanfaat lah ya video-videonya dari teman Puspita. Ini apa cerita ini? Saya pantau beberapa tahun ini masih muda. Kok milihnya anggrek ini, nanam-nanamnya nih? Kenapa, Mas? Ini dari kisahnya awal tuh dari kenal sama temen, ada Mas Agus itu. Jadi Mas Agus ya, kita kan sama-sama satu kampus ya. Terus belajar bareng ya, gitu kan. Terus kita juga usaha bareng dari awalnya, usaha baju, usaha parfum, usaha peci. Ternyata Mas Agus itu cerita nih pas ketika kunjungan di pasar malam. Nah, pas di pasar malam ternyata itu nemu ada tanaman-tanaman kecil itu harganya tuh sampai belasan ribu. Ada yang 12.000 sampai 20.000. Pas diulik lagi ternyata memang lumayan menjanjikan harganya. Gitu. Nggak taunya ketagihan. Jadi cukup jual anggrek 1, kadang 2 itu sudah lumayan sih daripada bisnis yang lainnya. Ternyata pas ketika jualan yang lainnya tuh cuman habis buat jajan habis, buat bensin habis. Tapi pas ketika anggrek ternyata bisa nabung dikit-dikit daripada yang lain gitu. Jadi sampean ini berawal bukan dari penghobi ya? Iya, dari nol, bener-bener nol ya. Momentumnya adalah cuan ini ya? Momentumnya karena uang, karena cuan, bukan karena hobi. Hobi beneran nggak tahu anggrek sebelumnya. SMP nggak tahu anggrek, SMA nggak tahu anggrek. Akhir kuliah itu Mas Agus baru kenalin anggrek. Tahun berapa itu? Di tahun 2018-an sih. Jadi Mas Agus ngajakin di belakang masjid, karena Mas Agus ini di panti asuhan sebelumnya, di masjid. Terus dikenalin kecil-kecil tuh, anggrek kecil-kecil saya dedingan itu harganya 20 ribuan, 25. Akhirnya ya udah belajar bareng lah. Kebanyakan dari Mas Agus belajarnya gitu. Belajarnya ya. Dan ini sudah berapa macam nih yang ditanam sama Mas Supri ini? Kalau macamnya kita emang fokusnya di anggrek dendrobium. Dendrobium ya? Ya, bukan bulan sih hampir nggak ada. Kelas palpal nggak ada ya? Kelas palpal nggak ada, vanda pun juga nggak ada. Hampir rata di sini dendrobium semua. Lebih mudah. Yang kedua, tidak ada batasan harga. Apanya? Harga jualnya. Oh, apa? Jadi, yang paling mahal apa di sini nih?
Misalnya kalau saya pribadi sih, kalau untuk anggrek bulan kan paling ya mentok di angka sekian lah. Ada beberapa spesies emang dia mahal, kayak Dendrobium gigantea itu kan. Itu sampai jutaan dulu juga kita jual. Cuman yang lainnya nggak sebanyak Dendrobium gitu. Mungkin yang agak lumayan harganya apa ya? Ini murah semua ini. Murah semua. Pakai duit tapi ya. Pakai duit, ya. Rupiah. Contohnya kayak gini nih. Nah, ini ada discolor nih. Ada discolor merauke yang kayak ginian. Ini kan modalnya awal, kita sebutin boleh nggak? Hah? Disebutin boleh nggak? Terserah sampean, boleh nggak gitu. ini? Kalau boleh ya disebut, nggak ada saya potong-potong. Kalau, wah mas kayaknya ini anu nih. Gak apa lah, kita sebutkan ya. Sebutkan ya. Ini dari Hunter ya, untuk bisnis ya. Karena emang kita bicara bisnis, ini dari Hunter itu kan satu plan kecilan itu di angka 70 ribuan. Ya, satu plan kecil ada Berapa batang? dua batang, dua batang ini tok, dua batang 70 sampai 100-an ribu lah. Pas ketika kita rawat sudah sebesar ini kita lepas di angka 1,5 juta. Gitu. Sampai bulan depan naik haji nih, kalau punya begitu 1.000 itu. Jadi memang targetnya dia segini, ngerawatnya kayak gini nih. Ini awalnya juga sama yang di sana tadi nih, yang kecil-kecil. Yang di belakang ya? Yang di belakang tadi tuh. Belakang tadi kan kecil-kecil. Awalnya kayak gitu. Kita tabung, kita banyakin kayak gini, terus baru kita jual pas ketika sudah lagi mekar-mekarnya kayak laku gini. Ya? Alhamdulillah laku. Kemarin ada yang sudah laku itu kisaran satu plan. Saya dikirimi sama ini ibu ya? Ibu mertua. Ibu mertua, Bu izin ya Bu. Iya. Nggih. Yang puskesmas gitu maaf. Iya kayak gini lah. Jadi sampean ini mantu idaman ini ya. Iya Bu ya, idaman nggak Bu? Ya, betul. Oh betul ya. Gimana dari 70.000 jadi 1,5, itu berarti 1.000.000% ya. 1%. Hah? Oh iyalah. Ini berapa lama dari 70.000 dua batang sampai serumpun ini berapa lama? Oh, kurang lebih kayak gini 2 tahun. Oh 2 tahun ya. 2 tahun. Asalkan dia pinter-pinter apa ya, pupuk pertumbuhannya pinter, nanti dari satu batang tuh bisa langsung dua batang. Jadi untuk pemupukan anggrek itu jangan cuman dipupuk 1 bulan sekali ataupun pas inget tok. Jadi lebih bagus dosisnya kecil, mungkin sekecil aja lah, seujung sendok. Mungkin apa pasti? Pasti. Seujung sendok itu seminggu 2 kali lebih baik daripada sebulan sekali tapi 1 sendok. Jadi dia intens, jadi dia rutin. Nanti 1 batang tuh bisa muncul 2. Nanti batang yang lainnya 2 lagi. Kalau hidup. Kalau mati gimana mau muncul? Nah, itu permasalahannya di situ tuh. Jadi kadang si pecinta anggrek ini mau beli tapi nggak mau ngerawat. Jadi ini kalau saya lihat kan ini di bawah atap ini. Kalau terus beli ini ditaruh di hujan panas, gimana? Kalau hujan panas itu agak rewel. Tapi ada sebagian Dendrobium dia semakin subur. Tapi tidak semua. Jadi hanya sebagian saja. Ada sebagian, kebanyakan itu busuk bagian pangkal. Pangkalnya itu busuk biasanya. Medianya apa nih Mas? Kalau medianya ini kita pakainya pakis coal. Pakis ya? kotak-kotak itu. Pakis cacah ya? Pakis cacah. Tapi yang kotak-kotak bukan yang cacah. Ya, yang lembut ya? Wah, 2 tahun ini. 2 tahun segini. Atau enggak kayak gitu tuh. Pokoknya awalnya kayak gini Mas. Nih, kita contohkan, jalan ke sini. Mana? Jalan ke sini. Oh iya, oke. Siap. Jadi kayak gini nih, awalnya kayak gini. Nah ini tanaman baru setengah tahun ini. Udah muncul tunas baru nih. Ini setengah tahun. Investasi ya ini. Investasi. Ini modalnya 10.000. lumayan murah nih. Iya. 10.000 enggak. Ini harganya saya beli tuh 100.000 3. 100.000 3 tuh kayak gini. Sama ini bahkan batang gundul nih awalnya nih. Batang gundul. Ini 100.000 3.
Terus Awalnya sampai nanti 2022 sekarang 25 ya. 25 sekarang. Ini targetnya 3 tahun lagi dijual lah 1 juta gitu kan. 700.000. Apa ini, jenis apa ini? Ini sama discolor. Kita kumpulkan discolor banyak banget nih. Karena discolor tuh kayak pasarnya tuh nggak ada matinya ya. Oh, discolor ya. Yang Iya. yang meroknya apa Tanimbar? Ini yang merah oke. Subur-subur kayak gini nih. Nah, ini kan dah 1,5 juta ini. 1,5 juta kan udah pantas nih. Siapa yang beli ini? Biasanya ada penghobi yang dia memang yang cari jumboan lah. Yang cari jumboan kayak gini, nah, ini biasanya di angka 1,5 jutaan. Mas Supri, mohon maaf ini ya. Dalam hukum ekonomi tetap menggunakan sistem supply and demand. Apa itu? Hah? Semakin barangnya banyak, ya, permintaan juga banyak, pasti harga akan turun. Oh iya. Sampai nggak takut itu? Untuk saya sendiri memang gimana ya? Nggak ada takutnya karena untuk dendrobium itu kan jenisnya banyak dan dia kan seperti perhiasan. Dan ternyata itu jenisnya sampai ribuan, ratusan ribu bahkan untuk si dendrobium. Dan ini mustahil ketika ada penghobi anggrek yang bisa memiliki semuanya. Jadi untuk beberapa jenis untuk pengkoleksi anggrek, jadi dia mesti akan nyari lagi yang baru, nyari lagi. Jadi dia harganya tidak mati. Sampai nggak takut dengan adanya kompetitor jual itu cuma 300? Hah? Enggak Ke takut. depan? Enggak ya? Enggak. Yakin ini ya? Yakin. Saya jual segini 1,5 juta, yakin saya. Sudah laku berapa puluh pot gini? 100 pot? Untuk seginian itu udah lumayan banyak, udah kita lepas lumayan banyak. Kalaupun seandainya nggak laku di angka 1,5 juta, itu pun kita bisa potong itu per 2 batang 200 ribuan. Oh, 200 Jadi ribu. nanti harganya sama 1,5 juta. Wah, ini sampai nggak apa-apa nih ceritakan begini ini. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena emang anggreknya lumayan banyak dan itu salah satu tips biar bertahan dalam dunia bisnis anggrek bagi saya. Bagi Mas Iya. Azra Orchid. Azra Orchid. Ini dari awalnya bukan hobi. Awalnya nih. bukan dari hobi. Memang melihat peluangnya. Iya, nyari Ini uang. apa nih? Capung apa ini? Ini Caesar Wet. Kita investasi Caesar Wet itu sampai 300 pohon. Oh. Di sini nih. Nah, 300 pohon ini Caesar Wet semua. Oh. Dan ini awalnya pun juga modalnya murah banget. Kayak ginian tuh. Ini penghobinya Caesar Wet itu banyak banget. Banyak ya? Nggak pernah mati. Oh. Hampir setiap packingan mesti ada Caesar Wet yang laku. Berapa segitu itu? Ini kita lepas biasanya ini di angka 250. 250.000 ya. Ya, ini dah lumayan subur. Sudah Dan berbunga? Iya, berbunga. Dan karakternya Caesar Wet itu dia tuh gampang berbunga. Dan sekalinya berbunga tuh kroyokan, nggak cuman 1-2. Media tanamnya apa ini? Kalau ini kita mix, Mas. Mix. Moss hitam bagian atasnya, terus bagian bawahnya arang. Oh, bawahnya Jadi arang. bawahnya arang biar murah. Terus atasnya moss Bukan hitam. biar poros, biar murah. biar murah Pokoknya ya. nyari murah dulu. Jadi- murah dan aman. Jadi ini urusannya tetap cuan ini ya. Pokoknya- Murah, mahal, Murah mahal. untung. Nah, untung. Ini Caesar Wet semua ini. Caesar Wet semua. 300 plan ini hampir setengah rak itu sama sini Caesar Wet semua. Dan jualnya tuh 300 mudah. 300 kali 250.000. Ya nggak semua 250.000 lah. Hah? Yang paling murah ya ada yang 75, ada yang 100 ribuan gitu kan. Ini 100 Berdasarkan ribuan ini. apa yang 75? Tergantung dari kerimbunan dan jumlah tangkai yang berbunga kayak gini. Jadi kalau semakin rimbun, itu kita bisa jual terakhir itu sampai 800.000. Yang kayak apa itu 800.000? 800.000 tuh kayak mana ya? Kayak mana? Tapi di sini udah laku kayaknya. Udah laku ya? Udah laku. Memang Tinggal ya. yang agak kecilan. Tinggal yang agak kecilan itu kayak gini nih. Ini paling ya
di angka 300-an. 300.000 ini ya. Tapi sama modal awal juga dari Seedling. dari anggrek kecil. Cuman kuncinya ini kan banyak tunas nih. Mana kunci dan gemboknya mana ini? Nih. Oh Ini ini. kan banyak tunas nih. Ah. Kayaknya tunasnya kok banyak banget keluarnya dari mana aja gitu. Nggak cuman dari batang yang paling besar ya. Bahkan dari yang depan ini pun juga ada tunas kecil nih. Nih, depan-depan ini tunas. Jadi kalau teman-teman punya anggrek, kok ada tunas-tunas yang sudah nggak produktif, keluar daunnya lagi, nggak berbunga lagi. Jadi kita potong, kita crack. Bahasanya di dunia anggrek itu ada kita crack ya. Jadi cukup dipotong tapi tidak dipisahkan. Nanti dia akan semakin rimbun. Dan makin rimbun terus, makin banyak. Kayak apa contohnya? Contohnya gimana ya? Mana? Boleh nggak untuk untuk sampel? Boleh lah, ayo kita cari yang potnya aja. Yang lumayan rimbun. Contoh nih, contohnya 300 pot kali 260 juta. itu hitungan matematika siapa itu? Ya, itu hitungan bodon lah ya. Tapi saya menikmati dunia ini karena lebih sederhana ya. Jadi sampai menikmati bunganya, tunasnya, Dan cuannya. Akarnya apa uangnya? Ya, ini kita nikmatin semuanya. Semuanya. Cuman kita berawal bukan dari pecinta anggrek, tapi emang nyari keuntungan dari dunia anggrek. Karena emang kegelisahan awal kan, ini kan saya kan dari backgroundnya santri ya. Santri, terus nggak tahu dunia kerja, perbengkelan, perkantoran kan bener-bener nol gitu. Harus kreatif lah Harus ya. kreatif ya. Dan ternyata pas ketika terjun dunia anggrek, untungnya lumayan bisa untuk kehidupan, bisa menafkahi anak istri lah. Istri masih satu? Istri satu. Masih atau cukup? Cukup insya Allah. Cukup insya Allah. Iya. Mana crack mana ini? Crack itu gimana? Ini kan ada dua batang nih, batang yang kecil-kecil nih. Kayaknya nggak mungkin dah ini berbunga dari sini. Terus ini kan udah besar nih. Yang ini juga udah besar. Jadi bagian yang sini yang saya tunjukin pakai cutter nih sini itu ditekan aja. Jangan sampai putus. Oh, sampai putus. Sampai terbuka kayak gini nih. Gimana? Bentar. Nih kayak gini nih. Nah, nanti kayak gini, dibiarin aja, dianginkan lah. Dibiarkan aja. Sampai berapa lama dianginkannya? Sampai kering paling ya besok sore kering. Nggak dikasih antrakol? Nggak dikasih antrakol kalau saya. Pokoknya cuma dipotong tok aja. Wah. Dibiarin kayak gini, nanti dia akan muncul tunas yang baru dari dua batang kecil yang nggak produktif ini. Oh, ilmu dari mana itu sampean itu? Ya sama, dari YouTube, dari Facebook, dari teman-teman emak yang suka yang hobinya nyepelit itu, kita perhatikan ternyata memang beneran. Jadi dari batang yang gundul-gundul kayak gini itu kalau kita sepit itu jadi uang semua. Ya, nih batang gundul nih, nggak produktif, potong aja pakai cutter yang bersih ya. Ini nggak bersih nih, nah udah ini kepotong, biarin Aja itu. Biarin aja. Walaupun berbunga begini. Walaupun berbunga, nanti nggak mengganggu karena ini kan udah beda tunas lagi nanti. Nah, nanti Dibiarkan aja sampai besok, terus sampai besok. disiram nggak? Disiram biasa aja. Nanti kurang lebih ini kayaknya sebulan sih. Sebulan tuh muncul tunas banyak kayak gini. Begini ini ya? Iya, hasilnya kayak gini nih. Ini tunas semua dari batang-batang tua. Lumayan kan? Ini kalau tunas kayak gini, kalau genep 3 bulan, Cuan. sudah besar. Ini yang harganya awal 300 jadi 500.000. 500.000 ya, Pak. Hebat ini sampai ini ya. Dan itu, jadi gini Mas. Kalau kita kok rela mengeluarkan uang untuk hobi, harusnya kita juga bisa mendapatkan uang dari hobi juga. Oke. Jangan cuman hobi yang mahal tapi nggak dapat uangnya. Eman-eman. Sudah belajar banyak tentang hobi, masa nggak dapat uangnya kan? Pokoknya cuan.
Pokoknya cuan lah. Pokoknya cuan. Yang diobrolin cuan dulu. Cuan dulu. Terus buat apa? Duit sampai ini buat apa? Udah banyak begini. Kalau untuk uang sebenarnya karena memang dia ini kita jualnya apa ya, santai lah. Kita nikmatin prosesnya, dia kita siram, kita besarkan. Itu kalau untuk penjualan kita nggak seramai yang lain. Ya paling standar seminggu tuh ya 10 pohon. Omset sebulan berapa ini? Kalau boleh tahu. Kalau boleh di-spill. Nggak boleh nggak apa-apa. Kayaknya rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan ya. Oke, Ya, oke. Yang jelas kurang lebih ya seminggu 10 pohon lah sampai 20 pohon. Sampai 30 juga boleh dong. Sampai apa? 30 pohon. Sampai 30 pohon juga pernah, tapi yang sedelingan. Tapi untuk harga yang besar-besar penghobi yang 500, 700 itu paling ya seminggu satu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebulan 3 tuh udah luar biasa gitu. Ngeri ya. Ya lumayan mas. Ini nggak apa-apa ini. Anggreknya udah besar-besar gini, rengket-rengket. Rengket-rengket itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Mepet-mepet. Iya, mepet-mepet. Katanya kan harus direnggang-renggangin, disisih-sisihkan. Sebenarnya sih nggak baik ya. Ini juga udah kita renggangkan ya sampai 1 kilan sebenarnya. Cuman memang pohonnya itu udah kebesaran. Pohonnya kebesaran. Yang ini nih yang bikin masalah. Kita jualnya santai, sudah sebesar ini, potnya masih kecil. Harusnya sudah Harusnya dipindah. diganti. Nih, pohon sebesar ini harusnya kan udah laku. Tapi Sampean rawat berapa lama itu segitu? ini 3 tahun kayaknya. 3 tahun ya? Iya, ini 3 tahun. Jenis apa kok lama Ini segitu? angpeng bong ini. Oh, angpeng bong. Angpeng bong tapi serinya banyak yang tidak seples. Tapi kita tunggu yang seples. Nah, yang seples kemarin 3 batang laku 1 juta. 3 batang ini? Iya. Laku 1 juta. Wah, Masya Allah kan. Masya Allah, wah syukurillah ya. Wah, bener-bener cuan. Terus ini nyiramnya kalau begini ini, Mas Supri berapa hari sekali? Kita nyiramnya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Pokoknya karena lokasinya beda. Heeh. Jadi ini seminggu 2 kali kita siram. Asalkan tergantung media. Kalau kita kan memang medianya media yang masih bisa menahan air ya. Jadi dia nggak terlalu cepat boros air. Jadinya seminggu 2 kali kita 2 siram. kali cukup ya. Terus pupuknya pakai apa ini? Kalau pupuk ya biasalah kayak kebun yang lainnya, kita pakai Gaviota. Gaviota aja. Nek Gaviota nggak ada ya pakai Gandasil D. Berapa anunya dosisnya? Dosisnya kita pakai 2 sendok agar-agar, 2 sendok agar-agar penuh. Kalau nggak punya sendok agar-agar? Pakai sendoknya Mixu. Wah, kalau nggak ada mixu di daerah kita. Pakai sendok makan lah, oke lah. 1 sendok itu untuk 16 liter. 1 sendok makan ya. Untuk 16 liter dan ini udah semuanya sampai sana. Sangat hemat ya, irit ya. Iya, kurang lebih 1000 pohon ini. 1000-an. Pohon ya. Kalau udah besar-besar kayak gini yang wah, lumayan. Apanya? Harganya atau pupuknya? Harganya udah lumayan. Berapa segini nih? Ini kemarin kita lepas di angka berapa ini? 385. Lah kenapa kok nggak 1,5 juta juga? Ya kan beda, ini kan hybrid yang Apa bedanya apa? Ini hybrid mas, dari silangan sendiri. Silangannya Mas Supri? Bukan, ini silangan beli Jeler. dulu kecil nih, Masya Allah. Dirawat sudah berapa lama? Ini udah 3 tahun ini. 3 tahun ya? Iya. 3 tahunan kita lepas di 385 dan ini udah laku. Sudah laku. Harusnya kita packing sekarang nih. Tapi Habis disiram sama bapak mertua. oh, Jadi kemungkinan nanti packingnya 2 hari lagi. 2 hari lagi nunggu kering ya. Nunggu kering. Yang ini juga udah kita udah laku juga nih. Yang ini 425. Apa ini? Ini Black Spider disilang dengan Bromveldi. Oh, nih ya karakternya. Ciler nih. Kalau pupuknya rutin, nanti bisa muncul tunas kembar kayak gini banyak. Yang penting tunasnya yang penting pupuknya rutin. Rutin ya. Seminggu berapa kali? Seminggu cukup 2 kali. Kalau kita pakainya kadang pakai Senin Kemis gitu. Kadang juga pakainya Selasa Ahad. Nanti kita pakainya pupuknya kayak gitu. Nggak pasti ya.
nggak mesti sesuai dengan kondisi lah. Kadang yang ngupuk pagi, kadang yang ngupuk sore. Oh, nggak ada Kapan slow-nya lah. kapan soalnya ya. Yang penting dipupuk ya. Yang penting dipupuk. Iya. Ini apa ini? Itu Mesang Nil. Seler. Yang dulu sempat viral mahal dan sekarang turun bebas. Berapa sekarang segini begini nih? Paling itu di angka 70, 65. Oh, malah murah ya itu ya Iya, dibandingkan dengan sekarang murah. Caesar ini ya. Iya. Yang paling bertahan tuh Caesar Wet. Masya Allah. Ini apa ini? Saya dapatnya sih Dendrobium Green ya, ataupun spatulata. Tapi ternyata yang keluar Cancau. Hampir sekarang rata Cancau semua yang rabbit green itu. Oh, yang rabbit green itu cancau. Enggak, yang keluar yang tahun-tahun beberapa bulan terakhir itu Cancau keluarnya. Tapi nggak tahu kalau ada yang nemu spatulata ya. Kalau saya sendiri belum nemuin. Spatulata itu yang seperti apa? Spatulata itu yang Ada contohnya rabbit nggak di sini? Green. Seler. Nggak ada ya, nggak ada ya? laku. Nah, rabbit green ini kemarin habis laku. Dikirim ke Banjarnegara. Itu 2,5 juta. 2,5 juta. Rabbit spatulata. Itu bertangkai 20 tangkai bunga. Total batang ada 11. Wah, sampai Lumayan. hebat Ya, juga. gaji UMR lah. UMR Jogja ya. 2,5. Satu pohon kan Ayo lumayan. kalau- ibu-ibu ini, wah, Mas Supri aja gaspol ini, remblong dia ini. Pokoknya Capung-capungan ada ini. capung-capungan di kabun satunya. Kalau di sini kayaknya emang fokus di Caesar Wet semua. Berarti sudah 4 tahun sudah punya 3 kebun ini beliau nih. Wah, keren. Iya. Nyiramnya begitu, mupuknya begitu, pakai gaviota. Kalau hama apa nih kalau sepengalamannya Mas? Kalau hama itu yang lagi rewel punya saya tuh, ini kan tak potongin semua nih. Apanya? Daunnya nih, Oh, daunnya. diguntingin semua nih. Kenapa kok diguntingin? Ini ada bercak-bercak kayak gini loh mas. Nih, ini loh mas. Apa itu? Ini ada yang bilang ini perpindahan musim dari kemarau ke hujan yang dulu itu sampai sekarang masih belum hilang. Ada sebagian bilangnya karena jamur. Akhirnya, nek kemarin dari teman-teman ternyata pakai skor. Pakai skor. Iya, skornya dirutinkan seminggu 2 kali katanya. Terus hasilnya gimana? Hasilnya sebagian sih minimal dia tidak menular, dia bertahan. Tapi untuk kesembuhan biar cepat kita potongin, Oh gitu. kita guntingin, terus kita masukin, ya kita buang. Terus nunggu tunas baru yang kita pertahankan bagusnya pakai skor. Oh kayak gini nih ya, dipotongin begini ya. Iya. Tapi nggak semua, ada sebagian. Ini ya hitung-hitung potong rambut lah dia ya. Jual santai. Wah. Jual santai ya, saya pokoknya jual Azra santai. Orchid jual santai. Kalau nggak cocok harganya, monggo cari yang lainnya. Oh gitu ya. Saya jual santai. Kalau cocok ya kita lepas. Kalau nggak cocok ya kita rawat sampai laku dengan harga yang cocok. Selama ini laku terus ya. Selama ini ya itu tadi seminggu paling ya 10 paketan lah. 10 paket itu. Paket Alhamdulillah. yang harga 2,5 juta. Wuh. Mantap, keren ini. Ini yang digantung-gantung ini kenapa ini? Digantung-ganting untuk variasi jualan sih mas. Astagfirullahaladzim. Untuk variasi jualan. Jadi ketika digantung tuh ternyata ada sebagian rumah itu lebih suka beli anggrek yang gantungan Daripada soft potan ya. daripada soft potan karena harus pindah ke pot kan. Kalau gantungan kan tinggal gantung. Sama kayak gini juga nih. Tinggal gantung. Nah, ini lumayan. Sudah jadi. Keren Mas. Iya. Jadi apa nih tips untuk pecinta anggrek pemula ini menurut Azra Orchid ini? Tipsnya apa ya? Yang pertama jangan belanja terus. Tapi- Nanti sampean nggak ada duit kalau jangan belanja. terus, tapi isikan waktu dan uang untuk merawat anggreknya. Oh, iya, betul. Jadi karena nafsu beli itu lebih tinggi daripada nafsu untuk merawat anggrek. Kata siapa? Kata saya sendiri sih, pengalaman saya tuh
pas ketika ada uang tuh lebih senang belanja daripada merawat anggrek. Oh. Lama-lama tuh kayak pengennya tuh nambah koleksi terus virus ya. virusnya tuh nambah baru lagi beli. Tapi lupa buat beli skornya, Iya. beli obat-obat yang lainnya biar subur. Oke. Sampean ya bisa kena virus anggrek ya. Oh, iya. Pengennya beli juga ya. Ya lumayan. Kalau anggrek yang pernah saya beli paling mahal tuh anggrek besi. Berapa? Itu 2 juta. Mana? Udah laku. Dijual laku 10. Lakunya 3,8 juta. Dirawat berapa lama? 2 bulan, Pak. Wah. Itu. Wah, itu siapa itu? Itu mertua. Oh, Bapak Marwa. Pak, izin, Pak. Mangga. Nggih, nuwun sewu niki. Dalam. Nuwun sewu ganggu lare nih. Anjir, mangga. Mantu idaman, Pak. Anjir. Pelanggaran. Mantu idaman lah, pinter cari cuan kan. Ah, iya. Berapa anaknya Bapak? 1 anak tunggal. Oh, anak tunggal. Warisannya banyak. Banyak. Ya, alhamdulillah. Syukurin pokoknya. Lain sakartum ya. Syakartu. Azabku amat pedih pokoknya kalau nggak bersyukur ini. Ya, yang paling besar tuh kalimat cukup dan qanaah. Wah, tablik nggak? Tabling. Apa? Tablik nggak? Tabling. Fatona nggak? Atau nah iya dong. Oh iya. Oke lah, Mas Supri. Wah, ini apa ini? Nah, ini anggrek. Jadi mertua juga seneng anggrek ini. Oh, mertua jadi Iya, seneng. jadi pas saya kesini ngelamar anaknya mertua itu pertama, itu juga salah satu hal yang speechless itu pas lihat anggrek di pagar tuh banyak sekali. Wow, ini anggrek Cattleya, bulu bonetnya banyak banget. Ya kita jualkan, ya lumayan. Alhamdulillah bisa buat beli kendaraan, Oh, sampai dapat kendaraan. Hebat sampai dapat. bisa buat beli motor Tenang, gitu ya. warisan Alhamdulillah. warisan sudah siap warisannya. Jadi anggrek kayak gini nih kita potongin aja 3 batang, nanti dipindah pot kayak gini, dijual. Berapa dijual. segitu itu? Ini 100.000, kadang 100.000. 115. Wah, keren ini ilmunya nih. Ya, Ilmu pokoknya- krek tadi ya. Ilmu krek nih, ilmu krek tuh hasilnya bisa kayak gini nih. Ini berapa lama ini? Ilmu krek semua nih. Ini 2 tahun ini. 2 tahun. Iya, lebih dikit sih. Ini apa jenis apa ini? Ini azima, Oh, azima ya. azima 2 tahun hasil krek semua ini. hasil krek. Pokoknya kalau kita punya anggrek rimbun di krek aja, nanti munculnya tuh rengket banget bagian Begini nih ya. Iya. Celer nih. Dan tunasnya pun 2 dan. 2. Nih, tunasnya 2 nih. Nih. Kalau udah tunas 2 gini cuannya banyak. Sampean banget. dari tadi seneng angka 2 tapi kok masih cuma 1 ya sampean? Anaknya ada 2, Mas. Hah? Anaknya ada 2. Anaknya ada 2 ya? Saudaranya ada 2. Alhamdulillah loh. 4 tahun sama 1 tahun. Insya Allah. Istri 1 ya. Istri Tuh tadi sampai sama saya motong tadi ada pertama jangan suka beli aja. Nah, jangan Ya. suka beli aja. Harus membeli sasprasa ya, sarana dan secukupnya. prasarana. Sampai lupa ngerawat. Sampai lupa ngerawat. Terus apa lagi tips untuk pemula ini? Tips untuk pemula yang kedua. Yang kedua itu anggrek itu butuh penempatan yang bagus. Penempatan. Jadi jangan disembunyiin bawah pohon, di teras rumah. Heeh. Ya sebagus apapun dan semahal apapun anggreknya, kalau kebutuhan sinarnya kurang, cahayanya kurang, airnya kurang, yang terjadi malah mati. Mati ya. busuk, Oke. buruk. Pokoknya kayak gini nih. Ini minimal kayak gini nih. Jadi harga greenhouse kecil kayak gini itu 3x3 paling 2 juta dapat. Untuk Cuma ya. cuma ya daripada beli anggrek banyak sampai jutaan tapi mati semua. Heeh. Jadi mendingan investasi tempatnya dulu. Tempatnya. Jadi tempatnya atapnya tuh plastik kayak gini, plastik UV ya. Terus Ini nanti, paranet berapa anu? wah ini berapa ya? Saya beli di TikTok ya. Nggak tahu, saya beli 2 gelundung ya. 2 gelundung. roll itu tak beli. Nggak tahu berapa persennya? Nggak tahu. 50% apa berapa? Enggak, kayaknya nih mungkin bisa jadi 65. 65 ya. Iya. Atau enggak 75 gitu. Pokoknya nyari bismillah ikhtiarnya nyari untuk menafkahi anak istri, Amin. membahagiakan orang-orang terdekat. Kalau dibutuh telepon, Pri ada ini enggak? Oh ada. Ada ini apa? enggak? Ada uang enggak lebih? Oh, ada. Oh, Ada saling enggak? membantu. Iya. Karena Saya boleh nggak ini? Saya dekat nggak ini?
Kurang deket kayaknya deh. Kurang dekat ya. Iyalah, rumah saya jauh kan. Karena invest ini tuh ya bismillah lah, nanti sore semoga closing itu kadang dapat uang lagi, nanti sore closing lagi, alhamdulillah. Pokoknya sama-sama saling mendoakan lah. Saling mendoakan. Kita ngasih ke orang tuh mendoakan, kita bantu orang juga doakan. Mantap, mantap, mantap. Pokoknya mantap. khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Dan cuan jangan lupa. Cuan, pokoknya cuan tuh jangan lupa. Jangan Ya. lupa nomor uno. Nomor uno, pokoknya ada uangnya lah. Iya. Ada uang abang disayang, nggak ada uang nggak bisa beli anggrek. Iya. Terima kasih banyak, Mas Ye. Supri ya. Ya siap Mas Yudi. Jadi kalau ada yang mau datang ke Jogja, mau silaturahim ke sini, ini di daerah mana ini? Kita ada di pinggiran Kota Sleman, lebih tepatnya di Minggir. Itu di Desa Mergan, Sendang Mulyo, Minggir, Sleman. Tempatnya sejuk karena bisa bisa lihat langsung Bukit Menoreh. Nanti masnya bisa keluar dari kampung sini, lihat ke kiri tuh Bukit Menoreh yang memanjang Dekatnya dari sama apa selatan di sini, wisata di sampai sini? utara. Kalau kita deket sama Kopi Ampirono, kalau dari arah Tugu ke barat terus, nanti sebelum jembatan Sungai Progo, nanti kita ke kanan. Kanan ya, yang ke Jogja. Pokoknya Tugunya ke barat terus lah. Nanti Kalau nyampe. medsos main di mana ini selain Facebook? Semua ya ada ya? Awalnya kita di Facebook, jualannya kan udah berkumpul tuh orang-orangnya. Nah, terus Mas Agus lagi nih, Mas Agus tuh tak tanya, sampean punya itu nggak, katalog nggak? Oh, ngapain buat katalog? Kan tinggal diupload di Instagram. Oh iya bener juga. Kan di Instagram kan nggak perlu buat katalog ya, udah semuanya udah tersusun rapi bisa. Nah, setelah dari Instagram ternyata ketagihan. Ya, terus kayak di Instagram terus, akhirnya kita fokus jualan di Instagram. Oke. Terima kasih banyak ya Mas Supri ya Ye. atas semuanya ini. Semoga berkah barokah untuk kita semua. Amin. Dan tadi ya ilmu kerak dan ilmu, macam-macam tadi. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Santai Slowly. aja lah. Slow. Pakai foreplay. Ya. Pemanasan. Kan Pemanasan semua dulu. olahraga juga harus pemanasan. Iya, pokoknya santai aja dibuat, dan jangan memulai bisnis anggrek dari hutang. Kenapa? Karena nanti di kepala panas. Wah, ini apa ini? Kalau saya boleh kepo apa ini? Lebih gimana ya? Karena penjualannya kan nggak pasti ya. Oh gitu. Nggak mesti laku terus. Sudut pandangnya adalah Iya. cuan ya. Iya, jadi mendingan kerja santai, sisihkan dari uang gaji 30% untuk saya belikan kecil-kecil kayak ginian. Ini anosmum. Nanti kalau udah satu batang kayak gini, ditanam dijual dari harga 75 sampai 200 ribuan. Mantap. Nanti insya Allah lebih tenang dan uangnya ada. Ada. Iya, cuan. Terima kasih banyak Mas Supri. Iya. Sehat sukses selalu untuk sampean Amin. bersama keluarga ya. Itu tadi sahabat-sahabat semuanya yang nonton Taman Puspita. Semoga bermanfaat. Sehat sukses selalu untuk kita bersama dan salam.